Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Multazam Nirwanakana, NIM J1A1200004, kelas A, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kejadian penyakit hipertensi pada masyarakat Kelurahan Abeli di Puskesmas Abeli. Hal yang akan kita bahas kali ini yang pertama yaitu pendahuluan untuk lebih mengenal penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu prioritas atau kejadian hipertensi pada masyarakat Kelurahan Abeli. Yang ketiga yaitu identifikasi atau bagaimana kita mengetahui kondisi kesehatan pada penderita hipertensi. Yang keempat yaitu intervensi, jenis dan langkah-langkah intervensi yang akan saya lakukan. Yang kelima yaitu evaluasi, perubahan perilaku responden setelah dilakukan intervensi. Salah satu penyakit tidak menular yang terjadi akibat berubahnya gaya hidup adalah hipertensi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang mengakibatkan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas menurut Adnil tahun 2004. Nah, tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor penyebab penyakit hipertensi, misalnya riwayat keluarga, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, tempat tinggal, dan kejadian hipertensi di Puskesmas Abeli, Kota Kendari. Selanjutnya kita beralih kepada prioritas. Nah, data yang diperoleh dari bagian rekam medik Puskesmas Abeli, Kota Kendari, bahwa pada tahun 2020 penyakit hipertensi menduduki penyakit terbesar kedua di Puskesmas Abeli sebesar 551 orang. Dan selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi yang pertama yaitu riwayat keluarga. 8 dari 10 responden mengatakan penyebab terjadinya hipertensi karena terdapat riwayat keluarga yang menderita penyakit hipertensi. Dan yang kedua yaitu penyakit lain. Seluruh responden tidak memiliki riwayat penyakit lain seperti sesak napas, stroke, dan yang lainnya. Identifikasi selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sekitar atau 9 dari 10 orang di rumah atau di lingkungannya ada yang memiliki kebiasaan merokok. Selanjutnya yaitu lingkungan tempat kerja. 3 dari 10 orang yang bekerja mengatakan seluruhnya terpapar asap rokok di lingkungan tempat ia bekerja. Selanjutnya yaitu kebiasaan merokok responden. 2 dari 10 orang responden mengatakan bahwa ia memiliki kebiasaan merokok. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik atau olahraga. 9 dari 10 responden tidak rutin melaksanakan olahraga seperti senam dan berjalan kaki. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik berat. 3 dari 10 orang responden mengatakan memiliki kebiasaan melakukan aktivitas fisik yang berat seperti mengangkat atau mendorong beban yang berat. Dan yang terakhir yaitu aktivitas fisik ringan. 8 dari 10 orang responden mengatakan sering melakukan aktivitas ringan seperti menyapu, mengepel, memasak, dan yang lainnya. Selanjutnya kita beralih kepada intervensi. Model intervensi yang dikembangkan ini adalah intervensi kesehatan masyarakat, karena tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hipertensi masih rendah, dan itu merupakan masalah utama. Oleh karena itu, perlu diberikan edukasi dengan cara yang mudah dipahami dan mendorong kemandirian masyarakat untuk mengenal dan mampu mencegah penyakit hipertensi. Wujud adanya kemandirian masyarakat dalam mengenal dan mencegah hipertensi adalah mereka tahu dan mampu menerapkan pola hidup sehat dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai budaya hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis dan langkah-langkah intervensi. Step yang pertama yaitu memberikan edukasi atau memberikan informasi tentang pengertian, penyebab, tanda gejala, dan perawatan yang tepat untuk penyakit hipertensi. Yang kedua yaitu motivasi, mendorong sikap emosi yang sehat pada responden dalam menghadapi penyakit hipertensi. Dan yang ketiga yaitu metode yang saya lakukan, intervensi dilakukan secara langsung dengan menggunakan media poster dan penjelasan. Nah, pemberian edukasi dilakukan sebanyak 1 kali, lalu dilanjutkan dengan tahap evaluasi perubahan perilaku responden. Berikut adalah beberapa dokumentasi intervensi yang saya lakukan kepada masyarakat Kelurahan Abeli. Selanjutnya yaitu evaluasi keberhasilan intervensi yang saya lakukan. Nah,
Evaluasi perubahan perilaku yang berhasil dilaksanakan yaitu yang pertama, pengetahuan responden. Sebagian besar responden mulai memahami tentang hipertensi, penyebab, tanda, dan gejala pencegahan dan pengobatan penyakit hipertensi. Dan yang kedua yaitu kebiasaan merokok. Responden yang merokok mulai mengurangi kebiasaan merokoknya, yang biasa lebih dari 10 batang per hari, kini mulai mengurangi maksimal 5 batang per hari. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik atau olahraga. Responden mulai berolahraga seperti senam atau berjalan kaki minimal 30 menit per hari. Dan yang keempat yaitu lifestyle. Responden mulai memakai masker jika bekerja agar tidak terpapar asap rokok di tempat kerja. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan evaluasi perubahan perilaku pada masyarakat Kelurahan Abeli. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.